mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Waalaikumsalam. Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini, dini hari ya, waktu sahur ya, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ke-7 dari kajian Alfiyah Ibnu Malik spesial Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kita belajar di waktu yang mulia ini ya, diberikan oleh Allah futuh ya, futuh, terbukanya hati kita, terbukanya pikiran kita sehingga mendapatkan ilmu dari Allah. Ilmu ya, sebagaimana dalam Alfiyah wa filadunni ladunni qallawafi. Ilmu ladunni ada ilmu ladunni wa filadunni ladunni qalla wafi. Ya. Ada tapi sedikit. Nah, dan semoga kita termasuk yang sedikit itu mendapatkan ilmu laduni yang sumbernya langsung dari Allah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini merupakan waktu yang luar biasa. Baik, langsung saja marilah kita mulai kajian kita. Kita lanjutkan kajian alfiyah kita kemarin dan mulai pembahasan tentang apa? Dhanna ya, dhanna wa akhawatuha. Dhanna wa akhawatuha. Ini masih pembahasan tentang amil nawasikh ya. Amil nawasikh. Amil-amil yang merusak mubtada khobar. Yang terakhir ini bagian akhir. Kalau kana merusak mubtada menjadi isim, khobarnya menjadi khobar. Tapi isimnya tadi dibaca rafa, kemudian khobarnya dibaca nasab. Inna dan saudaranya kebalikannya, menasabkan yang mubtada kemudian merofakkan khobarnya. Ya, yaitu kana dan inna. Dan yang ini, yang donna ini pengamalannya lebih banyak lagi. Dan donna itu termasuk 5 fi'il ya, 5 fi'il. Sehingga nanti kita bahasnya adalah af'alul, ada af'alur rojihan dan seterusnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insib bi fi'lil qalbi juz'a ibtida a'ni a'ni ra'a khala alimtu wajada dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa ja'ala ladhka taqad. Insib bi fi'lil qalbi, nasabkanlah dengan menggunakan
fi'il qalab atau bahasanya af'alul qulub gitu ya. Ini dibentuk mufradnya. Bi fi'lil qalbi menggunakan fi'il qalab. Apa itu fi'il qalab? Nanti kita jelaskan setelah baca anatomi. A'ni ra'a khala alimtu wajada. Pada juz ayib tidak, maaf. Juz ayib tidak pada dua juznya, dua bagian dari jumlah yang mana memiliki ibtida, memiliki amil maknawi ibtida. Maksudnya di sini adalah susunan mubtada khobar. Ya, pada jumlah yang ada amil maknawi ibtidanya. Maksudnya ya berarti susunan jumlah ismiyah mubtada khobar. A'ni ra'a khala alimtu wajada. Ya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Lafat ro'a, khola, alimtu, wajada, wajada, terus dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Dhanna hasibtu, lafat dhanna, lafat hasibtu, lafat tadi mana za'amtu ya. Za'amtu terus ma'ad. Adtu ada ya, ada terus haja, daro, waja'ala. Waja'ala ladh ka'taqad dan lafaz ja'ala yang bermakna seperti i'taqada. Baik, kita lanjut. Wahab ta'allam wallati kasayyara aidan bihan sib mubtada wa khabara ya. Sib mubtada wa khabara. Lafaz hab ta'al dan lafaz ta'allam wallati kasayyara dan fi'il yang bermakna seperti sayyara itu juga aidon ya. Itu aidon juga bihan sib mubtada wa khabara. Juga menasabkan nasabkanlah kepada mubtada dan khobar, sama ya berarti ini. Hab ta'alam ini juga termasuk saudara-saudaranya ya, dan fiil-fiil yang bermakna sayyara. Nah, kita berhenti di sini dulu. Di atasnya ada slide ya, di atas ini ada slide apa ini skema ya. Bahwa dhanna wa akhawatuha tantami ila af'alil qulub. Ya, di mana di sini tansibu al-isma wa tansibul khabar ya. Tansibul mubtada wa tansibul khabar. Yang keduanya ini menjadi maf'ul ya. Jadi maf'ulnya ada dua. Contohnya dhanantu zaidan qa'iman. Asalnya zaidun qa'imun, kemasukan dhanantu. Dhanantu menjadi apa? Dhanantu zaidan qa'iman. Zaidan menjadi maf'ul pertama, qa'iman menjadi maf'ul kedua. Dan di sini dilihat itu ada af'alul qulub, ada af'alur rajhan, ada af'alul yaqin, ada af'alut tahwil. Yang pembagiannya mestinya ada dua secara garis besar ya. Ada af'alul qulub, ada af'alut tahwil. Ada af'alul qulub, ada af'alut tahwil. Af'alul qulub itu apa? Yaitu fiil-fiil yang menunjukkan arti pekerjaan yang dilakukan dalam hati. Nah, af'alul qulub ini kemudian dibagi jadi dua yang di bawahnya itu. Af'alur rujhan sama af'alul yaqin. Ya. Af'alul rujhan sama af'alul yaqin. Af'alul rujhan itu apa saja? Di situ dilihat ada ja'ala, ada haja, ada hasiba, ada khola, bukan khola ya. Khola. Ada za'ama, ada dhanna, ada adda, ada hab. Nah, ini namanya af'alur rujhan. Apa itu af'alur rujhan? Fi'il yang menunjukkan arti menyangka, persangkaan ya, persangka. Jadi semisal ada lafaz semisal dari khola. Khola itu artinya menyangka juga ya. Dhanna juga sama, mengira, menyangka itu. Jadi misal ada dzanantu Zaidan akhoka, aku mengira, aku menyangka bahwa Zaid itu adalah saudaramu, atau khiltu semisal khala yakhilu semisal seperti itu, khiltu Zaidan akhoka,
khiltu Zaidan qa'iman, khiltu Zaidan hadiran, seperti itu. Itu namanya af'alur rujhan yang artinya adalah menyangka. Terus kemudian ini masuk ke bagian dari af'alul qulub. Jadi kalau di skema ini mungkin tidak di apa namanya tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan bahwa af'alul qulub terbagi jadi af'alur rajah sama af'al yakin. Karena beda ya sama kalau pembagian seperti ini 1, 2, 3 itu beda. Nah, karena di dalam bab dzanna ini ada af'alul qulub, ada af'alul tahwil. Nah, seperti itu. Terus kemudian af'alul yakin. Af'alul yakin beda dengan af'alur rujhan. Kalau af'alur rujhan artinya adalah apa tadi? Menyangka, persangkaan. Tapi kalau af'alul yakin berarti menunjukkan yakin, menunjukkan arti yakin. Nah, yakin itu sebuah kemantapan seseorang sampai mungkin 100%, tapi kalau dzanna atau pengiraan, mengira itu mungkin di bawah itu, di bawah 100%. Bahkan kalau dalam hazanah apa itu ada tingkat-tingkatan ya, persangkaan. Dzon seorang itu ada dzon itu tengah-tengah ya, itu tengah-tengah. Kalau di bawah hanya 50% itu namanya apa? Waham ya, waham. Baik. Afalul yakin ada apa saja? Afalul yakin ada apa ini? Alqa ya, ta'allama, dara, ra'a, alima, wajada. Contohnya semisal ro'a, ro'a. Itu maknanya yakin. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Misal ada di dalam Al-Qur'an seperti itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyangka atau meyakini gitu maksudnya pada yaumul ba'ats itu ba'ida itu adalah jauh. Contoh lagi alima semisal alimtu Zaidan akhaka. Berarti dia menunjukkan arti yakin. Aku yakin bahwa Zaid itu adalah saudaramu. Nah, tapi ini Zaidan akhaka menjadi susunan apa namanya maf'ul dari alima. Maf'ul pertama Zaidan, maf'ul kedua akhaka. Terus kemudian yang terakhir dari pembagian ini adalah af'alut tahwil. Apa itu af'alut tahwil? Yaitu fiil-fiil yang memindah gitu loh. Fiil-fiil yang memindah. Apa yang maksudnya memindah? Yaitu menjadikan satu perkara kepada perkara yang lain. Kita lihat di sini apa saja. Contohnya adalah ittakhadha, takhadha, taraka, sayyara, ghadara, wahab dan ada habnya. Lafaz sayyara semisal. Sayyara. Sayyartu tina khozafa. Semisal seperti itu. Sayyartu tina khozafa. Aku menjadikan tanah liat menjadi keramik. Menjadi keramik. Atina khozafan. Atina menjadi maf'ulnya sayyara. Khozafan juga menjadi maf'ulnya sayyara yang kedua. Berarti ja'ala lagi. Ja'ala ya. Faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu amal itu kami jadikan seperti debu yang manthura, yang berterbangan. Terus dan seterusnya. Seperti lagi ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi seorang khalil, seorang kekasih dan seterusnya. Nah, itu pembagian dari dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudaranya. Wa khussa bit ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab wal amra hab qad ulzima kama ta'allam wa li ghairil madi min siwahu maj'al kullama lahu zukin. Wa khussa bit ta'liqi khussa bit ta'liqi fi'il ya ma min qablihab wa khussa ma min qablihab fi'il yang terletak sebelum lafadz hab atau af'alul qulub yang mutasarrif maksudnya di sini. Ini hab sebagai salah satu contoh saja ya. Terus itu apa namanya?
khussa bita'liqi, ditentukan dengan ta'liq, wal ilgha'i dan ilgha. Terus sedangkan wal amro, sedangkan lafadz hab qad ulzima, sedangkan lafadz hab yang ditetapkan sebagai sedang lafadz hab gitu aja ditetapkan sebagai sigat amar, wal amro wa qad ulzima hab, gimana ya, wa qad ulzimal amro, wa hab qad ulzimal amro, telah ditetapkan sebagai sifat amar kalau hab itu. Kata ta'alam, begitu pula lafadz ta'alam ditetapkan sebagai sifat amar. Wal ghairil madi, dan pada selain fi'il madi, dari selain lafadz min siwahuma, lafadz selain lafadz hab dan ta'alam. Ij'al kullama lahu zukin, memiliki hukum seperti hukumnya seperti fi'il madi. Artinya apa? Bisa menasabkan mubtada khobar yang selanjutnya menjadi dua maf'ulnya. Baik, kita ini membahas tentang ta'liq ya. Ta'liq itu apa? Ta'liq itu membatalkan amal dan lafadznya bukan dalam mahalnya. Karena ada perkara yang mencegah. Itu ta'liq. Membatalkan amal dan lafadznya bukan dalam mahalnya. Amal dan lafadznya ya, bukan mahalnya. Karena ada perkara yang mencegah. Contohnya, dzanantu la Zaidun qaimun. Saya menyangka la Zaidun, tentunya Zaid itu qaimun, berdiri. Lafadz dzanantu dalam lafadznya ya kan. Ini saya belum tidak baca yang di slide ya. La Zaidun, contoh aja, contoh. Dzanantu la Zaidun qaimun. Ya. Lafadz dzanantu dalam lafadznya itu tidak beramal. Kenapa? Karena ada yang mencegah, yaitu lam ibtida. Nah, namun dalam mahalnya ia beramal. Nah, terbukti jika diatofi, diberi atof ya, atau waw atof gitu, semisal, maka ma'tufnya terbaca nasab. Nah, contoh ya, semisal dzanantu la Zaidun qaimun wa amran muntaliqan. Itu seperti itu caranya. Jadi kalau diartikan dzanantu la Zaidun qaimun, saya menyangka tentunya Zaid berdiri. Wa umaron, wa amron ya, wa amron muntaliqan, dan Amar itu pergi. Jadi lafadz dzanantu beramal dalam maknanya, bukan dalam lafadznya, bukan dalam lafadznya. Terus kalau ilgha bagaimana? Itu tadi ta'liq ya. Kalau ilgha bagaimana? Kalau ilgha itu ibtalul amali lafdzan wa mahallan limani'in, yaitu membatalkan amal dalam lafadz dan mahalnya, bukan karena ada perkataan yang mencegah. Ibtalul amali lafdzan wa mahallan limani'in, ya. Membatalkan amal dalam lafadz dan mahalnya karena ada perkataan yang mencegah. Bukan karena ada perkataan yang mencegah, tetapi disebutkan lemahnya amil ya. Maaf nih. Disebabkan oleh lemahnya amil. Kenapa? Karena sebab dia diletakkan di tengah atau di akhir. Contohnya ada Zaidun dzanantu qaimun. Ada juga Zaidun qaimun dzanantu. Nah, itu kan susunannya tidak seperti yang dzanantu Zaidun qaiman. Jadi dibalik, itu di tengah atau di akhir. Sehingga di sini dzanantu tidak beramal dalam lafaz serta maknanya. Ya. Nah, itu ta'liq dan ilgha. Nah, fiil-fiil apa saja yang dikhususkan terkait ta'liq dan ilgha itu adalah satu ya, tadi ada membahas tentang hab tadi ya, bahwa itu terjadi pada fiil yang mutasarrifah. Artinya fiil-fiil afal, baik afal qulub, afal tahwil ya, yang penting adalah fiil-fiil yang mutasarrifah, yaitu fiil-fiil yang bisa ditasrif selain lafadz hab dan ta'allam. Ya. Selain lafadz hab dan ta'allam.
Terus ada fiil-fiil yang ghairu mutasarrifah, yaitu yang tidak bisa ditasrif. Nah, yang tidak bisa ditasrif itu apa? Yaitu hab dan ta'alam tadi. Karena kedua lafadz ini tidak bisa beramal kecuali hanya berupa sigat fiil amar. Sedangkan fiil yang diperbolehkan ilgha dan ta'liq adalah af'alul qulub yang mutasarrif saja. Ya, di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu maksudnya mutasarrif. Ada bentuk bentuk apa namanya tasrifannya, madhi, mudhari. Nah, kalau hab ta'alam itu hanya bentuk fi'il amar saja, sehingga dia tidak bisa ya tadi ya. Terus ada ya, fi'il yang diperbolehkan ilgha dan ta'liq itu adalah af'alul qulub yang mutasarrif. Baik. Ini saya lanjut aja. Nanti biar diperjelas kalau memang ada pertanyaan di grup saja. Bismillah, kita lanjut. Wajawizil ilgha fil ibtida wan widhami rasya'ni awla mabtida fi muhimin ilgha ma taqaddama waltazimit ta'liqa qabla nafima. Wajawizil ilgha fil ibtida. Perbolehkanlah ilgha tidak di permulaan kalam. La fil ibtida. Wan wi dhamir sya'ni aula mabtida. Dan kira-kirakan dhamir sya'n aula mabtida. Au di sini bermakna dan atau ya enggak apa-apa au ya. Atau lam ibtida gitu aja. Fi muhimin ilgha ma taqaddama wal tazimi ta'liqu qabla nafima. Di dalam tarkib yang memberi dugaan tidak menggunakan fiil mutasarrif, fi muhimi ilgha ma taqaddama, maksudnya tidak menggunakan atau tidak mengamalkan fiil yang mutasarrif. Mata taqaddama tadi kan menunjukkan sesuatu yang fiil mutasarrif. Wal tazim at-ta'liqa qabla nafyi ma. Dan wajibkanlah at-ta'liq. Ta'liq jika fiilnya terletak qabla nafyi ma, sebelum ma nafi. Sebelum ma nafi. Kita lanjut lagi. Terus wa in wala mubti wa in wa in wala la mubtida in aw qasam kadza wal istifhamu lahun hatam. Dan terletak sebelum in la nafi la ini la nafi maksudnya wala mubtida dan lam ibtida au qasamin au lam qasam kadza, begitu pula wajib mentaklik fiil wal istifhamu lahun hatam jika terletak sebelum istifham. Sebelum istifham. Kalian dilihat ilgha'nya in la ma linafi alim tu ma zaidun kasulan. Dari ma zaidun kasulan. Ini ilgha' berarti. Terus lam tidak contohnya dzanantu la khalidun jabbanun. Nah, ini ada ilgha'nya, dan ada lam ibtida'nya. Ada lam qasam juga alim tu la yuhasabanna al-bughatu. Ini ada lam qasam. Terus kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah. Daraitu kam kitabin ishtarait. Harf istifham alim tu ayyuhum syuja'un. La'alla an-nasikhah la adri la'allahu yurid bika khaira. Huruf syaratin alim tu lau zurtuka akramtani. Itu dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Li'ilmi irfani wa dhannin tuhama ta'diyatan liwahidi multazama. Wali ra'a ru'yan wima li'alima taliba maf'ulaini min qablun tama li'ilmi irfanin wa dhannatu ma ta'diyatul liwahidi multazama. Lafad alima yang bermakna arafa. Arafa itu artinya apa? Arafa ya'rifu, mengetahui. Nah, karena alima itu maknanya luas ya.
Ya, mengetahui, yakin. Wa dhanna tuhamah, dan lafadz dhanna yang bermakna ittiham atau tuhmah, menduga, berdugaan, ta'diyatun liwahidin multazamah. Ini ditetapkan muta'addi pada satu, ta'diyatun liwahidin multazamah. Ditetapkan multazamatun. Terus wali ra'ar ru'ya. Lafat ro'a bermakna ru'ya atau mimpi. Itu in mima li'alima. Itu membutuhkan dua maf'ul seperti halnya alima yang disebutkan sebelumnya. Taliba maf'ulaini min qablun tamah. Seperti yang disebutkan di sebelumnya. Terus kemudian kita lanjut lagi. Wala tujizuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli. Nah, dan tidak diperbolehkan dalam bab dhanna dan sesamanya itu ya bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli, membuang pada dua maf'ul atau satu maf'ul, suquta maf'ulaini au maf'uli bila dalilin, jika tidak adanya perkara yang menunjukkan itu aja yang menunjukkan bahwa itu terbuang gitu ya. Menunjukkan bahwa terbuang. Kita lanjut terus. Wa kata dzunnu ja'al taqulu iwali mustafaman bihi walam yang fasili bi ghairi dzarfin aw ka dzarfin aw amal wa in bi ba'di dhi fasal yuhtamal wa kata dzunnu dan jadikanlah lafaz takulu kata dzunnu, ij'al takulu kata dzunnu, seperti lafaz tadzunnu, ya kan? In waliya mustafhiman bihi, apabila sebelumnya berupa huruf istifham, walam yang fasil dan tidak terpisah. Bi ghairi dzarfin aw ka dzarfin aw amal, dengan selain dzaraf atau kadzarfin atau yang serupa dengan dzaraf seperti jar majrur gitu kan. Aw amal atau maksudnya di sini adalah makmulnya fiil. Wa in bi ba'dhi fasalta yuhtamal. Apabila dipisah wa in fasalta bi ba'dhi yuhtamal. Seperti itu mestinya. Apabila dipisah dengan sebagian dari tiga perkara yang disebut tadi, ya kan? Apa tadi? Dzaraf, serupa dzaraf, makmulnya fiil, ya. Maka itu yuhtamal, diperbolehkan, maksudnya yuhtamal itu memungkinkan, yuhtamal bisa diakomodir. Wa ajril qawla kadhanni mutlaqa 'inda Sulaimin nahwu qul dha musyfiqa. Ini menurut Inda Sulaim, menurut Bani Sulaim, ya. Wa ujriyal qawlu 'inda Sulaimin, menurut Bani Sulaim, lafadz yang mustaq dari masdar qaul itu dilakukan seperti kadzanni mutlaqo, ya. Seperti dzan secara mutlak. Artinya tanpa harus memenuhi syarat yang disebutkan tadi ya. Jadi inilah khasnya alfiyah. Tadi katanya ada syarat, ternyata ada qaul yang mengatakan nggak apa-apa, nggak perlu dipenuhi syarat-syaratnya. Ini menurut siapa? Menurut Bani Sulaim. Seperti nahwu qul dza musyfiqa. Seperti lafaz qul dza musyfiqa. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat dari yang disebutkan tadi. Tidak ada apa tadi? Dzaraf jar majrur atau ma'mulnya fiil. Kita lanjut. Ila salasatin ro'a. Oh, ini sudah ganti bab ini. Sudah ganti bab. Baik. Ini sudah ganti bab. Mari kita nadhaman dulu. Ya, kita nadhaman dulu. Biar ada breaknya sebentar ya. Kita nadhaman bareng-bareng.
Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insib bi fi'lil qalbi ibtida'an khala anhu wa jada dhan hasibu wa Allah وتعالى الذي تصير أيضا بها السن وتتوافق بالتعليق والإلقاء ما من قبلها والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الآدمين سواهما له إن وجوز الإلغاء إذا والنظام ثاني أولى من إلغاء تقدم تعليق قبلنا وإلا قسم أو قسم كذا والاستفهام فني وظن ما هدية لواحد ملازم وللأرض ما لعالم طالب مفعول قبل تمام ولا تجز هنا بلا دليل سقط مفعولين أو مفعولين وكتظن جعلت قلوبين ولي مستفهما به ولم بغير بغير ظرف أو كظرف أو عمل كسليم نحو كل مشفقا عالما عذوا إذا صار أرى وأعلم ومن الثاني والثالث أيضا حفظ وإن تعدى واحد بلا همز فعل به توصل وسنهما كثن اثنين كسا فهو به في كل حكم وكالسابق نبأ أخبار فأنبأ كذاك خبر فيك مرفوعين زيد منير وجوه الفتى وزاد فعل فاعل فإن ظاهر فهو إلا فضمير مستتر وجرد الفعل إذا ما أسند أو جمعك وقد قالوا سعيد وسعيد والفعل للظاهر ويرفع الفاعل فعل زيد في جواب فكأبت هند هذا وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفعول فصل ترك التاء في نحو أتى القضية بنت الواقف والتخول فضلها كما إلا فتاة والحذف قد يأتي والسالمين ضمير ذي بدل شعر والسالم من مذكر كالتاء تستحسن لأن أو ينفصل فالأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاهد وقد يجاء بخلاف الأصل
وقد يجي المفعول قبل وأخير المفعول بالمفعول الذي سأخبر فاعل غير منحصر وما بإلا أو بإنما انحصر وقد إخبار وشاء نحو حذف ربه شأنه مفعول به عن فاعله بما له كان ولا الفعل عموما ولا والمتصل الفعل عموما في الآخر صرفي الوحيد واجعله من مضارع منفتحا واجعله من مضارع مفتوحا ينتهي وثالثا الذي والثاني الذي كالأول اجعله اجعله في تسين فعل أين الوضم وإن بشكل فلا وليس لبا ومن قد قد شرنا يرى وملف بعد وليس بعلم ترى علم النار وقد وقد من ناس أو من مضمر أو حرف شبه جر في نابة الجر بعدها لف أو في حرف بالنيابة والباقي قد ينوسى من باب الحساب من الذي نيابة مضاف ظن إليه من باب والتأويل ظن وأوى من اشتهر اتفاق ولا ينوب أرى فاعل منعا إذا ومسوى ظهر وما سوى سلام وما سوى السبب بربنا وله حق سابق في شغل وأنشأ إن مدبر من خصوصا وما سوى النائب من معلق بالرافع النصب له محققا. ya sudah sampai di situ ya kita sampai nada berapa itu 254 insyaallah besok 255 kita bahas apa kita baca nazamnya. Baik kita lanjut bab a'lam wa ara a'lama wa ara bentar saya mau minum bentar. Terus wa ma li maf'uli alim tu mutlaqal litsan wa thalith adun hukum yang dimiliki maf'ul duanya oleh lafaz alim tu secara mutlak juga dimiliki maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga dari lafaz aro wa a'lama.
Jadi ada lafadz yang mutaati pada 3 maf'ul. Kalau yang sebelumnya, bab sebelumnya dhanna tadi dan akhwat 2 maf'ul. Ini menjadi 3 maf'ul. Nah, kita kasih contoh ya. Ada lafadz semisal alim tu, semisal alima ro'a. Semisal alim tu zaidan zahiban atau alim tu zaidan muntalikon. Nah, itu artinya apa? Saya yakin bahwa Zaid itu muntalikon, pergi. Nah, kemudian ketika saya ingin mengatakan saya meyakinkan, maka saya mendatangkan hamzah ya, hamzah yang untuk menunjukkan apa? Mutaaddi pada 3 maf'ul menjadi a'lamtu. Semisal seperti saya ingin meyakinkan Zaid bahwa Umar itu pergi. A'lamtu Zaidan Umaron muntolikon. Ya, saya meyakinkan Zaid bahwa Umar pergi. Nah, berarti kan menjadi 3 maf'ul. Zaidan, Umaron, Amron, maaf kalau saya selalu Umaron terus. Amron muntolikon. A'lamtu Zaidan Amron muntolikon. Yang asalnya alim tu semisal Amron muntolikon saja. Tapi ketika alam tu Zaid dan Amron muntolikon. Itu kenapa? Karena ya tadi ada hamzahnya tadi. Begitu juga dengan aro. Ya, itu singkat seperti itu. Kita lanjut pada nadam setelahnya. Ini nggak bisa di slide. Wa in ta'adda ya li wahidin bila hamzin falis naini bihi tawassala wa thani minhu makatha nithnai kasa fawa bihi fi kulli hukmin du'tisa wa thani minhu makatha nithnai kasa. Lafadz ro'a ya dan alima jika tanpa hamzah mutaaddi pada 1 maf'ul. Wa tsani minhuma katsa nithnai kasa. Fa huwa bi fi kulli hukmin du'tisa. Maka ketika bertemu dengan hamzah maka dia wa in ta'adda ya tadi ya. Wa in ta'adda ya. Jika keduanya yaitu alima ro'a ya kan tanpa hamzah liwahidin pada 1 maf'ul tidak tanpa hamzah itu mutaaddi pada 1 maf'ul falitsna ini bihi tawassala maka ya kan fatawassala bihi litsna ini ketika bertemu hamzah menjadi falitsna ini bihi tawassala. Maksudnya bila hamzin, tapi kalau idza bihi fatawassala bihi litsnaini. Gini. Fatawassala bihi litsnaini. Maka ketika bertemu hamzah menjadi mutaaddi pada 2 maf'ul. Itu. Watsani minhuma kasa nitsnai kasa. Dan maf'ul yang kedua dari lafadz minhuma, dari lafadz apa tadi? Ro'a alima tadi seperti kasa nitsnai kasa, seperti maf'ul kedua dari 2 maf'ulnya siapa? Kasa. Bahwa bi fi kulli hukmin du'tisa. Dalam mengikuti fi kulli hukmin, dalam mengikuti semua hukum dari maf'ul yang kedua dari lafadz kasa. Ini masih lanjut ya, masih lanjut. Terus wa ka'aras sabiqit nabba akhbara haddatsa amba kadzaka khabbara. Nah, juga menyamai lafadz aro yang telah disebutkan tadi as-sabiqi nabba'a akhbara. Ada lafadz nabba'a akhbara
haddatsa, amba'a, dan khabbaro. Nah, artinya dihukumi seperti aro dan a'lama tadi yang mutaaddi kepada 3 maf'ul. Nah, di sini bisa difahami bahwa ada yang mutaaddi pada satu maf'ul, seperti contoh ra'a Zaidun Umaron, gitu, seperti itu. Itu artinya biasa saja melihat. Jadi ra'a artinya melihat, maknanya adalah absara, alima artinya adalah mengetahui. Gitu. Misal alimtu Zaidan, misal alima Zaidun al-haqqa. Zaid mengetahui kebenaran, ya. Zaid mengetahui kebenaran. Nah, terus kemudian dikasih aro menjadi 2 maf'ul, ya kan, dikasih hamzah menjadi 2 maf'ul. Sehingga yang asalnya ra'a Zaidun Amron, Zaid melihat Umar, tapi ketika aro itu Zaid dan Amron, saya memperlihatkan Zaid pada Amar ya, Amar. Nah, itu kalau asalnya memang maf'ulnya kepada satu, yang maknanya tadi melihat pada lafaz ra'a. Kalau alima artinya mengetahui kan butuh satu maf'ul saja. Itu maka perubahannya ketika ada hamzah menjadi butuh pada 2 maf'ul. Tapi kalau hukumnya dia itu asalnya sudah bermakna seperti yang disebutkan tadi, maka menjadi butuh pada 3 maf'ul. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah kita pindah kepada bab ya, bab fa'il. Jadi dalam marfu'atul asma, ini kita membahas marfu'atul asma yang sudah kita bahas, yaitu mubtada dan khobar. Sudah 2 ya. Jadi sebenarnya kita ketahui marfu'atul asma itu ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, khobar inna, terus kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il, ada naibul fa'il. Terus al-fa'il, kita lanjut, kita mulai al-fa'ilul, tapi sebelumnya saya ingin share absensi dulu. Wah, ada breaknya saya ini. Dan bagi yang ingin minum silahkan boleh minum, atau ngambil makan sahur silahkan, nggak apa-apa, sambil menyimak sambil mengisi absen ya. Silahkan diisi absensinya.
Alhamdulillah. Jadi enaknya kalau masih waktu sahur ini masih bisa minum, masih bisa makan gitu. Kalau seandainya ini waktunya sehabis subuh nggak bisa gitu. Udah lelah mentangin nggak bisa makan. Ya, alhamdulillah. Baik. Mari kita lanjutkan tentang bab fa'il ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu alladhi kamarfu'i atah Zaidun muniran wajuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa huwa illa fa dhamirun istatar. Nah, kita berbahas tentang definisi dulu. Definisi fa'il, al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata. Definisi fa'il itu adalah kalimat isim yang seperti dua lafadz yang dimarfu'kan, yang dirofakkan atau dibaca rafa dari lafadz ata zaidun muniron wajuhu ni'mal fata. Dari lafadz ata zaidun atau nah itu contoh satu. Yang kedua munirun wajuhu. Muniron wajuhu, lafadz wajuhu. Kemudian ini kan yang dibaca rafa aja yang kita lihat. Terus dan ni'mal fata. Nah, ini ada 3 contoh. Ata zaidun, muniran wajuhu, sama ni'mal fata. Terus kemudian tadi nazamnya. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa huwa illa fa dhamirun istatar. Dan setelah fi'il atau di sini serupa atau yang serupa fi'il juga karena tadi di nazam pertama disebutkan ada munirun wajhu, ada ni'mal, ada munirun wajhu. Dan atau yang serupa fi'il itu menyebutkan fa'il wa ba'da fi'ilin fa'ilun apabila fa'in dhahara, maka apabila fa'ilnya itu tampak di dalam lafadznya, maka dinamakan fa'il isim dhahir. Fahuwa maksudnya adalah fa'il isim dhahir, fa'il yang dhahir. Wa illa fa dhamirun istatar. Dan apabila fa'ilnya tidak tampak dalam lafadznya, fa dhamirun istatar, maka itu berupa dhamir mustatir. Baik, di sini yang perlu diterangkan adalah tentang definisi fa'il. Apa itu fa'il itu? Fa'il itu adalah kalimat isim yang disandari amil yang disebutkan lebih dahulu. Yang amilnya atau yang amil lebih dahulu yang amilnya asal atau sikutnya bukan perubahan. Baik, seperti tadi contoh ata zaitun. Ata zaitun. Telah datang, siapa yang datang? Zaid. Nah, isim atau fa'il itu ada kalanya berupa dua ya, ada isim sharih, ada isim yang muawwal. Isim sharih dan isim yang muawwal. Isim sharih itu bagaimana? Seperti qama zaitun. Nah, qama zaitun itu yang disebutkan di dalam skema itu. Itu isim sharih. Qama Yaqub. Cuma kalau qama zaitun itu zaitun berupa mu'rab ya. Kalau Yaqub itu Yaqubu, ya Yaqubu. Ada yang berupa isim sharih yang mabni, qama hadza dan seterusnya. Ada juga isim sharih itu muawwal. Muawwal itu bagaimana? Muawwal itu ditakwil dari bentuk susunan ini apa namanya? Ada dibentuk dari masdar muawwal. Nah, bentuk dari masdar muawwal. Isim muawwal namanya. Jadi ada isim sharih, ada isim yang muawwal. Contohnya seperti contoh yu'jibuni antakuma. Yu'jibuni antakuma. Mengagumkanku antakuma. Yakni di sini berupa fi'il ya, tapi secara
takwilannya itu bermakna masdar. Masdar ai qiyamuka, yu'jibuni qiyamuka, mengagumkanku berdirimu. Jadi masdarnya takum, qama yaqumu itu qiyam ya kan. Sehingga di sini apa namanya disebut sebagai isim yang muawwal. Terus kemudian terkait amilnya, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, ini. Amilnya fa'il. Kita belajar tentang amil ma'mul. Amil ma'mul. Fa'il itu dirofa'kan amilnya apa? Kemarin kita di mubtada khobar juga membahas tentang amil juga ya kan. Kalau mubtada itu amilnya maknawi. Kalau khobar amilnya lafzi, yaitu mubtada. Kalau jadi mubtada amilnya maknawi ibtida, kalau khobar amilnya lafzi yaitu berupa mubtada. Kalau fa'il itu amilnya apa? Yang mempengaruhi kenapa dia bisa dibaca rofa. Nah, di sini tadi disebut ada zaidun waju. Di sini ada pembagian. Ada pembagian. Jadi amilnya fa'il itu ada berupa fi'il, ya, bisa saya sebutkan ada lumayan ya. Ada pertama, lihat, ada berupa fi'il asli ya. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Dan fi'il ini dibagi menjadi dua, ada yang mutasarrif, ada yang jamid. Ya, ada yang mutasarrif, ada yang jamid. Mutasarrif itu yang bisa ditasrif. Contohnya ata zaitun tadi. Yang jamid seperti apa? Ni'mal fata. Nah, ni'mal fata. Ni'ma wa bi'sa rafi'an rafi'an ismaini. Ni'ma wa bi'sa fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Nah, itu dalam pembahasan nikma wa bi'sa nanti. Ini nikma itu termasuk maaf, fi'il yang jamid, bukan mutasarrif. Begitu juga dengan bi'sa. Sehingga di sini fi'il ada dua, fi'il mutasarrif dan fi'il yang jamid. Ni'mal fata, semisal tadi di dalam adhamnya, sebaik-baik bunda adalah zaitun. Ni'mal fata zaitun. Terus serupa fi'il, syibhun bil fi'il, syabihun bil fi'il. Di sini ada apa? Yang serupa fi'il. Jadi ada fi'il, ada serupa fi'il. Nah, ini yang banyak ini yang serupa fi'il. Apa saja yang serupa fi'il itu? Ada di sini disebutkan ada masdar. Terus ada apa lagi? Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbihah, ada af'al tafdhil, ada apa ini? Misal mubalaghah, ada isim fi'il. Nah, kemarin ada kan ma'mulul khobar. Ma'mulul khobar kemarin ketika apa namanya khobarnya berupa semisal isim fa'il, maka dia bisa menasabkan ma'mulnya, menasabkan ma'mul. Seperti kemarin semisal inna zaidan yang kemarin ya. Doribun akhoka, doribun akhoka, yang memukul saudara laki-laki kamu. Semisal tadi saya kasih contoh lagi, semisal qama ya, qaimun zaidani. Aqaimun zaidani, apakah dua zaid berdiri gitu kan. Aqaimun zaidani. Aqaimun zaidani. Itu zaidani menjadi apa? Menjadi fa'il dari qaimun. Hal qaimun zaidani. Seperti contoh lagi sifat musyabihat yang di dalam nazam tadi. Muniran wajuhu. Yang bersinar, apa yang bersinar? Fa'ilnya berarti wajuhu. Zaidun hasanun wajuhu. Itu juga sama sifat musyabihat. Jadi itu namanya syabihun bil fi'li, yang serupa pada fi'il. Ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, dan seterusnya sampai terakhir tadi apa? Isim fi'il. Isim fi'il. Contohnya hayhata. Hayhata. Alangkah jauhnya. Al-aqiqu. Jurang aqiq itu. Nah, itu. Kita lanjut. Ini sudah. Wajaridil fi'la idza ma usnida litnaini au jam'in kafaza syuhada wa qad yuqalu sa'idan
wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu wa jarridil fi'la idza ma usnida. Dan tiadakanlah, sepikanlah kalimah fi'il al-fi'la idza ma usnida litsnaini wa jarridil fi'la litsnaini au jam'in kafaza syuhada idza ma usnida. Dari tanda apa? Tanda tasniyah atau jamak ketika apa? Idza ma usnida, ketika dia disandarkan pada isim tasniyah atau jamak. Idza ma usnida lisnainin au jam'in. Kafaza syuhada, seperti lafaz faza syuhada'u. Sungguh beruntung orang-orang yang mati syahid. Faza itu fi'il ya mufrad ya, syuhada itu jamak. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu ya. Terkadang diucapkan juga sa'ida wa sa'idu, fi'ilnya diberi tanda tasniyah atau jamak bersamaan dengan wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu, bersamaan dengan fi'il yang diisnadkan pada fi'il fa'il ya. Fa'ilnya isim dhahir. Sa'ida az-zaidani wa sa'idu al-umamu, semisal itu juga terkadang diucapkan seperti itu ya. Nah, itu. Dan itu enggak masalah ya. Jadi diterangkan madhab jumhurul Arab. Madhab ta'ifatun minhum. Ada dua madhab. Fi'il mufrad, fa'il mukhtalif. Kalau jumhurul Arab mengatakan fi'ilnya tetap mufrad, ya, fi'ilnya tetap mufrad, seperti qama az-zaidani, qama az-zaituna, qama al-hindatu, qamatil hindatu. Bentuk fi'ilnya tetap mufrad. Tapi kalau madhabnya ta'ifatum minhum, sekelompok fi'ilnya fi'il ma'alamati apa? Misal tasnya ya alamat tasnya, jamak ya alamat jamak, seperti itu. Fa'ilnya sesuai, ya, sesuai. Dan antara fi'il dengan fa'il sesuai. Kalau fa'ilnya isim tasniyah, maka dia diberi di fi'ilnya ada alamat tasniyah. Ketika fa'ilnya berupa jamak, maka di fi'ilnya juga ada alamat jamak. Seperti contoh, qama az-zaidani, qamu az-zaiduna, qumna al-hindatu. Nah, seperti itu. Ini menurut ta'ifah minhum. Sekelompok, segolongan saja dari orang Arab. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Dan merofakkan al-fa'ila, fa'il, yaitu kalimat fi'il yang dibuang, fi'lun udmiro, seperti zaidun fi jawabi man qara, seperti lafaz zaidun yang mana ini menjadi jawab dari istifham pertanyaan man qara'a, siapa yang telah membaca. Cukup dibaca zaidun saja, cukup dijawab zaidun tanpa menyebutkan mana fi'ilnya. Artinya fi'ilnya disimak. Ini sudah mudah ya, ini pemahamannya. Lanjut. Wa ta'uta nithin dalil madi idza kana li unsa ka'abat hindul ada wa innama talzamu fi la mudmari mutasilin au mufamin au mufimin datahiri. Wa ta'uta nithin dalil madi idza fi'il madi ketika idza kana li unsa, ketika diisnadkan kepada yang pada fa'il yang muannas, idza kana li unsa, maka dipasang ta wa ta ta'nitsin tali. Dipasang apa? Tak ta'nis. Wa ta ta'nitsin talil madi idza kana li unsa. Tak ta'nis itu dipasang pada fi'il madi jika apa? Jika dia menunjukkan arti atau diisnadkan kepada fa'il yang mu'annas. Contohnya, abad hindun al-adha. Abad hindul adha. Hindun itu mu'annas, maka fa'ilnya abad. Ada tak ta'nisnya. Wa innama talzamu fi'la mudmari mutasirin mufim datahiri. Pemasangan tak ta'nis itu talzam, diwajibkan atau wajib gitu aja.
fi'la mudmari pada fi'il madhi yang fa'ilnya berupa isim domir yang muttasilin, yang muttasil, yang rujuk pada lafadz yang mu'annas yang hakiki. Atau majaz mufhimin, majaz atau fi'il dari isim dhahir yang memiliki farji, mu'annas hakiki, dzat akhiri. Artinya mu'annas yang hakiki. Karena kita tahu bahwa mu'annas itu ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi, dan hakiki itu ada al-lafzi, ada maknawi, seperti itu. Nah, itu terkait intinya tak ta'nis ya, tak ta'nis. Kita lanjut. Sampai nazam 232. Waqad yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Waqad yubihu al faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Nah, terkadang waqad yubihul faslu tarkata ifi, dan diperbolehkan, memperbolehkan ya, atau di sini yang kita baca langsung terkat ta'i dulu. Terpisahnya tak itu tak yang hakiki dan fa'ilnya itu mu'annas hakiki itu boleh untuk al-faslu ya. Ada al-faslu. Waqad yubihul faslu. Al-faslu terpisahnya apa tadi? Fi'il dengan fa'ilnya. Fi'il dengan fa'ilnya. Fi'il dan fa'il yang mu'annas tadi. Kita bahasnya masih tak ta'nis tadi. Fa'il yang mu'annas. Mu'annas yang hakiki tadi. Itu boleh atau memperbolehkan terpisahnya fi'il dan fa'il itu memperbolehkan tidak memasang tak, tarkat ta'i, meninggalkan tak. Fi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Seperti dalam contoh atal qadiyya bintul waqifi. Artinya atal qadiyya bintul waqifi, datang pada seorang qadhi, yaitu siapa yang datang? Bintul waqifi, anak si pewakaf ya, pewakaf. Allah. Nah, terus ini ada contohnya al-madi al-mafsul an fa'ilihi itsbatu ta'nis qamat al-yauma hindun atat al-qadiyya bintul waqifi. Boleh seperti itu, dan ini huwa ajwad. Ini lebih jayyid, lebih bagus. Terus ada juga boleh juga hadfu ta'nis, dibuang ta'nis qamal yauma hindun. Qamal yauma hindun atal qadiyya bintul waqifi. Ini boleh seperti dalam nazam tadi. Wal hadfu ma fasl bi'il fuddila kama zaka illa fatatubnil ala. Membuang tak ta'nis wal hadfu ma faslin, bersama adanya pemisah antara fi'il dan fa'ilnya bi'illa, yaitu dipisah dengan illa, itu fuddila, lebih diutamakan. Kama zaka illa fatatubnil ala. Seperti contoh ya, ma zaka illa fatatubnil ala. Terus wal hadfu qad ya'ti bila fasli wa ma dhamiri dzil majazi fi syi'ri waqa. Dan membuang tak ta'nis ya bersamaan dengan qad ya'ti bila faslin wa ma dhamirin dzil majazi fi syi'ri waqa. Membuang tak ta'nis wal hadfu qad ya'ti bila faslin. Itu terkadang terjadi tanpa adanya pemisah. Ini maksudnya membuang tak ta'nis yang antara fi'il dengan fa'il isim dohir dan mu'annasnya mu'annas hakiki. Ya. Itu terkadang terjadi apa? Bila faslin, tanpa memisah antara fi'il dan fa'ilnya. Membuang tak ta'nis ini, tidak pakai tak ta'nis. Wa ma'dhamirin dzil majazi fi syi'ri waqa. Dan membuang tak ta'nis yang bersamaan fa'il isim dhamir yang rujuk pada lafadz muannas majazi dzil majazi
itu terjadi fi syi'ri waqa, pada kalam syair. Terjadi pada kalam syair. Jadi ada skema itu fa'il maf'ul bi illa. Hadfu ta, itsbatu ta, ma zaka illa fatatu bin ala. Terus itsbatu ta maqamat illahiyah. Ini yang berupa isim domir ya. Terus kemudian fa'il yang ghair maf'ul yang tidak dipisah. Muannas hakiki qala fulana. Ada fa'il ghair maf'ul muannas majazi. Apa nih? Abqal ibqalaha. Qal ibqaluha. Nah, kita lanjut. Insyaallah sampai beberapa nadam lagi kita selesaikan. Bismillah. Wa ta'u ma jam'in siwa salimi min mudzakkarin kata ima ihdal labin wal hadfu fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Wa ta'u ma jam'is salim wa ta'u ma jam'is salimi min ma jam'in siwa salimi min. Tak taknis bersamaan fa'il yang jamak ya, wata umak jam'in siwa salimi min mudzakarin, selain jamak mudzakar salim, itu hukumnya adalah seperti tak yang bersamaan mufradnya lafat labin, yaitu labinatun. Terus wal hadfu fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi bayin. Membuang tak dalam lafaz ni'mal fatatu itu dianggap bagus. Istahsanu. Kenapa? Karena li'anna qasdal jinsi fi bayyinu. Karena tampak jelas dalam lafaz tersebut itu adalah qasdul jins. Yang dikehendaki adalah jenis. Ya. Jenis. Jenis apa? Al-fatah tadi. Al-fatah. Ni'mal fatatu. Kita lanjut. Wal aslu fil fa'ili ay yatasila wal aslu fil maf'uli ay yanfasila wa qad ja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al fi'li. Hukum asal wal aslu fil fa'ili di dalam fa'il itu adalah bertemu langsung ayatasila, bertemu langsung dengan apa? Dengan fi'ilnya. Wal aslu fil maf'uli ay yanfasila, dan hukum asal pada maf'ul itu disebutkan yang fasilah. Disebutkan terpisah dari fi'ilnya. Dipisah oleh apa? Tentunya dipisah oleh fi'il. Dipisah oleh fa'il. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Nah, tapi terkadang, nah ini menarik ini alfiah ini. Wa qad yuja'u fi khilafil asli, terkadang bertentangan juga dengan hukum asalnya tadi. Mana yang lebih dulu, mana yang terakhir, mana yang tengah. Seperti itu. Waqad yajil maf'ulu qabla al-fi'li, bahkan ya, waqad yaji'u al-maf'ulu qabla al-fi'li. Terkadang maf'ul juga disebutkan sebelum fi'ilnya. Jadi di sini ada contoh yang asli adalah daraba Zaidun amran. Daraba fi'il, Zaidun fa'il, amrun maf'ul. Khilaful asli bisa iyyahum apa ini? Nukrim ya, iyahum nukrim atau nukarim seterusnya. Jadi dibolak-balik. Artinya tadi maf'ulnya mendahului apa? Mendahului fi'ilnya. Kita sampaikan 2 nadam aja, habis itu kita selesai ya. Kita tutup. Wa akhiril maf'ula illa bsun hudir aw miral fa'il ghairu munhasir wa ma bi illa aw bi in man hasar akhir waqt yasbiqu in qasdu dhahar. Wa akhiril maaf wa akhiril maf'ula illa bsun hudir, dan akhirkanlah maf'ul illa bsun hudir jika ya keserupaan itu apa ini kok ada yang
Akhirkanlah maf'ul. Wa akhir maf'ula. In labsun hudir. Jika hudiro. Hudiro itu dikhawatirkan. Di ihdar. Hati-hati. Ya. Berarti hudiro. Dikhawatirkan labsun terjadi apa namanya keserupaan antara keduanya au udmirul fa'ilu ghairu munhasir atau fa'ilnya berupa isfa'il yang au udmirul fa'il berupa fa'il yang fa'il ghairu munhasir berupa fa'il yang tidak masyhur gitu aja lah. Yang mana hukumnya itu teringkas ghairu munhasir. Tidak masyhur, tidak teringkas itu maksudnya tidak masyhur. Ghairu munhasir. Qaud birul fa'ilu ghairu munhasir. Tidak teringkas hukumnya, maksudnya tidak masyhur. Nah. Terus kemudian wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir waqt yasbiqu in qasdu dhahar. Nah. Oh ya tentang hasar berarti ya. Pembatasan. Dan ini juga diakhirkan juga ya pada fiil apa ini atau maf'ul yang menjadi diringkas. Tempat diringkasnya hukum dengan illa, bi'illah. Diringkas dengan illa au bi'inama atau dengan innama. Akhirkanlah. Waqad yasbiqu in qasdu dhahar. Dan terkadang memang fa'il atau maf'ul yang diringkas tadi dimahsur, diringkas itu didahulukan apabila ingkos dundohar, apabila makna yang digandaki itu sudah jelas. Kita lanjut lagi satu atau berapa? Wasya'anahu khafa rabbahu Umar wasyadanahu zana nuru syajar. Dan masyhur juga wasya'anahu khafa rabbahu Umar. Seperti susunan apa? Khafa rabbahu Umar. Wasyadda nahwu zana nuruhu syajar. Dan dihukumi syad tarkib seperti zana nuruhu syajar. Ini menarik nih. Nah, di sini ada contohnya. Dhamir ya'udu ilal maf'ul, maf'ul dhamir mutasil la fa'il mahsur bi illa al fa'il mahsur bi innama wujudu qarin dan seterusnya. Jadi yang perlu dipahami di sini nazam terakhir ini bahwa ada yang meringkas hukum pada fa'il dan maf'ul. Nah, fa'il atau maf'ul yang dihasr pakai illa atau pakai innama itu hukumnya wajib diakhirkan. Baik itu fa'il maupun maf'ul. Supaya maknanya tidak terbalik. Ya. Contohnya yang menghasr atau meringkas fa'il. Contohnya, nah ini maksudnya meringkas fa'il itu ya, yang diringkas itu pelakunya ya. Contohnya, ma daraba Amran illa Zaidun. Ma daraba Amran illa Zaidun. Jadi ditaruh belakang. Tidak memukul Amar, tidak memukul pada Amar kecuali hanya Zaid. Itu kan hanya diringkas hanya Zaid saja. Artinya tidak ada yang memukul kecuali ya yang melakukan itu hanyalah Zaid. Itu. Jadi hasar di sini. Atau pakai innama daraba Amran Zaidun. Jadi ditaruh di belakang. Terus ada juga hasrul maf'ul, meringkas maf'ulnya. Maka itu juga harus ditaruh di belakang sama ya. Contohnya ma daraba Zaidun illa Amron. Nah, atau innama daraba Zaidun Amron. Jadi apa tadi hasrnya, kalau ada hasr maka baik itu fa'il atau maf'ul harus taruh di paling belakang, di belakang. Nah, udah itu. Itu secara hukumnya ya. Wa sya'anahu khafa rabbahu Umar wa syadanahu zana nuruhu syajar. Nah,
terkait ini tarkib dari yang masyhur ya, yang masyhur dalam penggunaan bahasa Arab itu mendahulukan maf'ul. Ini kita bahas tarkib ya. Tadi tentang ilah. Jadi yang masyhur itu mendahulukan maf'ul yang mengandung domir yang rujuk pada fa'il. Ini terkait domirnya pada maf'ul. Domir yang kembali pada fa'il maksudnya. Itu ada pada maf'ulnya. Itu yang masyhur itu adalah mendahulukan maf'ul yang mengandung domir yang rujuk pada fa'il yang ada di belakang. Karena secara rutbah, secara urutan, memang tetap pada lafadz yang ada di depan, mutaqaddim rutbatan. Sebab fa'il itu urutnya didahulukan atas maf'ul. Contohnya khafa rabbahu Umar. Khafa rabbahu Umar. Umar takut pada Tuhannya. Apabila maf'ul ya mengandung domir yang rujuk pada lafadz yang bertemu dengan fa'il, maka hukum mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya itu ada khilaf. Kalau menurut qaul yang sahih diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, contohnya doroba ghulamaha jaru hindin, tetangga Hindun itu memukul pembantunya. Dan dihukumi syadz sebagaimana yang disebutkan dalam nazam tadi, wasyadza nahwu zana nuru syajar. Dihukumi syadz pada fa'il ya, atau dihukumi syadz rujuknya domir yang ada pada fa'il pada lafadz yang ada di belakang secara lafadz dan urutan, mutaakhirun lafdzan wa rutbah. Contohnya zana nuruhu syajarah. Bunganya pohon, naur. Zana nauruhu asyajar. Naur itu bunga mawar, bunga. Zana nauruhu asyajarah. Bunganya pohon menghiasi pada pohonnya. Nah, dari sini kembali ke belakang itu secara lafadz dan urutan dihukumi syadz dan tercegah menurut jumhur. Kalau menurut jumhur malah nggak boleh gitu maksudnya. Nah, baik. Itu untuk penjelasan dari wasya'anahu khafa rabbahu Umar, dan kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan sesi berikutnya tentang naibul fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan sekian dan semoga kita semua diberi oleh Allah ilmu yang nafi', diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan secara zahir dan batin sehingga bisa istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan memang menuntut ilmu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Dan baik, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa istiqomah hingga khatam, dan semoga juga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Allah azam.